Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Oke, yang kita bahas terlebih dahulu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan secara umum dibagi menjadi dua fase. Ada yang dinamakan fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik itu sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari tahap zigot, tahap morula, tahap blastula, tahap gastrula, dan yang terakhir adalah tahap organogenesis. Sedangkan pada fase pasca embrionik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah regenerasi, yaitu regenerasi sel-sel apabila sel mengalami kerusakan dan lain-lain. Lalu ada juga beberapa hewan yang mengalami metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, tapi ini hanya terjadi pada beberapa hewan. Dan beberapa hewan pula ada juga yang mengalami metagenesis. Oke, kita bahas terlebih dahulu mulai dari fase embrionik. Fase embrionik pasti dimulai dari zigot. Yang perlu diingat, apabila setelah sel telur dan sel sperma bersatu fertilisasi, yang terbentuk pertama kali adalah zigot. Zigot ini kromosomnya sudah 2N. Jadi zigot, kromosom zigot sudah 2N, tapi zigot masih berupa satu sel. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan, membentuk bentukan yang dinamakan morula. Jadi morula ini adalah sel yang sudah membelah menjadi 8 buah sel. Kemudian morula terus mengalami pembelahan sampai di tahapan blastula. Pada tahapan blastula, ciri khasnya adalah sudah terbentuk lubang blastosul. Jadi seperti bola di mana bagian dalamnya ada rongga, ada lubangnya. Nah, blastula terus mengalami perkembangan hingga terbentuk yang namanya gastrula. Ciri khas dari tahapan gastrula adalah terbentuknya lapisan-lapisan embrionik. Lapisan embrionik tergantung jenis hewannya. Ada yang hewan dipoblastik yang hanya memiliki 2 lapisan embrionik saja, yaitu endoderm dan ektoderm saja. Tapi ada juga hewan yang triploblastik, yaitu hewan yang sudah memiliki 3 lapisan embrionik. Kalau 2 lapisan embrionik berarti dia hanya memiliki endoderm dan ektoderm saja. Tapi apabila hewan itu tripoblastik, maka dia selain memiliki endoderm, ektoderm, ada tambahan lapisan tengah yang dinamakan mesoderm. Nah, ciri lain dari gastrulasi adalah terbentuknya blastofur atau lubang blastofur. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Setelah tahapan gastrula, selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan organogenesis. Organogenesis itu adalah tahapan pembentukan organ-organ. Nah, ini tergantung dari jumlah lapisan embrio pada makhluk hidup tersebut. Tapi makhluk hidup pasti memiliki lapisan endoderm. Endoderm itu adalah lapisan bagian dalam. Lapisan endoderm nantinya akan membentuk berbagai macam organ, seperti membentuk sel-sel pada paru-paru alveolus, itu juga terbentuk dari lapisan endoderm. Sel-sel tiroid, sel-sel pencernaan, itu adalah sel-sel yang terbentuk dari lapisan endoderm. Secara lengkap, endoderm ini membentuk ini ya, jadi sel-sel epitel yang membentuk saluran pencernaan, sel-sel epitel yang membentuk saluran pernafasan, uretra, kemudian kantong kemih dan sistem reproduksi, liver, pankreas, kelenjar timus, tiroid dan paratiroid itu adalah organ-organ dan sel-sel yang terbentuk dari lapisan endoderm.
Bagaimana dengan lapisan mesoderm? Mesoderm adalah lapisan tengah, di mana dari lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam organ dan sel dan jaringan. Mulai dari sel-sel pada jantung, otot jantung, sel-sel otot semua terbentuk dari lapisan mesoderm. Jadi ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik itu berasal dari lapisan mesoderm. Kemudian sel-sel tubulus pada ginjal, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, itu terbentuk dari lapisan mesoderm. Lalu sel-sel darah itu juga terbentuk dari lapisan mesoderm. Secara lengkap, lapisan mesoderm nantinya akan membentuk notochord. Notochord itu garis itu ya, yang jadi tulang belakang. Membentuk sistem rangka, itu juga terbentuk dari mesoderm. Sistem otot, kemudian jaringan otot yang ada pada perut dan usus, kemudian membentuk sistem ekskresi, kemudian peredaran darah dan limfa, membentuk sistem reproduksi, membentuk jaringan kulit, membentuk rongga tubuh, dan juga korteks adrenal. Itu adalah organ-organ yang terbentuk dari lapisan mesoderm. Oke, kalau gitu kita lanjutkan di bagian ektoderm. Ektoderm adalah lapisan luar embrional. Pada lapisan ektoderm, di situ membentuk yang namanya sel-sel epidermis pada kulit, saraf-saraf yang ada di otak, serta pigmen sel. Itu adalah sel-sel yang terbentuk dari lapisan ektoderm. Secara lengkap, ektoderm nanti akan membentuk ini ya, epidermis dari kulit, termasuk juga kelenjar, folikel rambut. Kemudian sel-sel epitel pada mulut dan rektum itu juga terbentuk dari ektoderm. Kemudian pada reseptor perasa peraba itu adalah terbentuk dari ektoderm. Kornea dan lensa mata itu juga terbentuk dari ektoderm. Sel saraf, adrenal medula, kemudian enamel pada gigi, dan juga epitel pada kelenjar pineal dan pituitari. Itu adalah berbagai macam sel dan jaringan dan organ yang dibentuk dari lapisan ektoderm. Nah, setelah mengalami fase embrionik, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan akan dilanjutkan dengan fase pasca embrionik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada fase pasca embrionik yang pasti terjadi pada seluruh makhluk hidup adalah fase regenerasi. Regenerasi itu adalah fase pembaruan sel. Jadi apabila ada sel-sel yang rusak atau mati, maka sel terus akan mengalami regenerasi. Nah, pada beberapa jenis hewan ada yang mengalami fase pasca embrionik seperti metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Nah, metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Perbedaan mendasar dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah yaitu pada ada tidaknya fase larva. Jadi yang dapat kita amati ya, kalau pada metamorfosis sempurna, begitu telur itu menetas, dia akan menjadi bentukan larva yang berbeda jauh dengan bentuk dewasanya, imagonya. Berbeda jauh dengan bentuk imago. Imago itu bentuk dewasanya. Jadi telur menetas membentuk larva. Larva kan bentuknya berbeda jauh dengan kupu-kupu, dengan larva lalat, katakanlah, itu juga berbeda jauh. Tetapi pada metamorfosis tidak sempurna, begitu telur itu menetas, dia sudah akan membentuk bentukan kecoa muda yang bentuknya itu mirip dengan imagonya. Nah, hanya ukurannya saja yang lebih kecil.
Nah, jadi itu adalah perbedaan mendasar dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas metagenesis. Pada kelas 10 kalian sudah mempelajari metagenesis itu adalah pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Beberapa makhluk hidup yang mengalami metagenesis ada Obelia, ada Aurelia, itu adalah makhluk hidup yang mengalami metagenesis. Nah, jadi pada metagenesis ini terjadi pergantian pergiliran keturunan dari fase gametofit atau fase seksual ke fase sporofit atau fase aseksual. Nah, untuk metagenesis ini kembali lagi tidak semua hewan mengalami metagenesis. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa masa. Ada yang namanya masa balita atau bawah 5 tahun, yaitu mulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada yang kedua masa kanak-kanak, yaitu pada usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian ada masa remaja mulai dari 11 sampai 18 tahun. Masa dewasa yaitu mulai dari 19 sampai 50 tahun. Dan masa lanjut usia atau manula mulai dari 50 tahun ke atas. Nah, jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini tidak banyak dibahas ya. Secara umum sudah terwakilkan di proses reproduksi yang materi di kelas 11 seperti itu. Jadi materinya hanya sekilas saja. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia? Sama seperti tumbuhan, jadi ada 2 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Faktor internal dibagi menjadi 2, yaitu gen dan hormon. Untuk hormon pada hewan dan manusia tentu berbeda. Nah, ada beberapa jenis gen hormon pada hewan. Di sini contoh hormon pada hewan ada hormon tiroksin. Tiroksin ini hormon pertumbuhan ya. Jadi baik hewan ataupun manusia sama-sama juga memiliki hormon tiroksin. Kemudian hewan ada hormon somatomedin. Kemudian ada pada hewan tuh hormon ecdison dan juvenil. Sedangkan kalau pada manusia hormonnya ada banyak sekali. Kalian sudah mempelajari di materi kelas 11 tentang sistem regulasi tepatnya di hormon. Ini yang saya tuliskan hanya beberapa seperti tiroksin, somatotropin, testosteron, estrogen, dan progesteron. Itu adalah beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Nah, sedangkan faktor eksternal itu dari luar terdiri dari gizi, dari nutrisi yang dikonsumsi, kemudian mekanis di sini mungkin ada kelainan mekanis atau cacat bawaan ya, itu ya juga pasti mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Kemudian toksin atau zat kimia, jadi mungkin terpapar dengan zat kimia, nah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Radiasi pun begitu, jadi apabila sering terpapar radiasi juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir faktor eksternal selanjutnya adalah infeksi. Jadi apabila tubuh terus-menerus mengalami infeksi berulang, maka bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Oh ya, untuk hormon-hormon pada hewan ini nanti silahkan kalian cari ya fungsi dari hormon-hormon tiroksin, somatomedin, dan ecdison dan juvenil nanti. Jadi nanti kalian bisa mencari fungsi dari hormon-hormon pada hewan ini ya. Ini jadi tugas juga. Nanti kalian tuliskan fungsinya masing-masing. Oke, jadi sekian paparan materi dari Bu Ria tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan.
Apabila ada salah-salah kata, Bu Ria minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.